Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya di video ini. Dan dalam video ini, saya coba berbagi atau men-sharingkan desain pembelajaran berbasis LMS atau Learning Management System yang saya desain sendiri di Google Site. Saya coba mendesain ini dan menggunakan dalam pembelajaran saya karena saya berpikir bahwa perkembangan teknologi itu telah memungkinkan kita untuk coba mengadopsi platform pembelajaran yang efisien, efektif, dan dari semua model yang pernah saya eksplorasi itu learning management system ini sangat baik. Kenapa? Karena LMS itu memungkinkan penyampaian materi, pembelajaran yang terstruktur, lalu pemantauan yang efisien terhadap kemajuan belajar, dan meningkatkan interaksi antara peserta didik dan guru. Itu yang mendorong saya untuk coba berinovasi, coba meningkatkan pembelajaran siswa agar mereka selalu aktif dalam mata pelajaran saya. Baik teman-teman, ini saya coba memperkenalkan desain yang saya buat, dan kebetulan saya ini mengajar di sekolah menengah atas dengan mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, itu yang saya ampuh sesuai dengan basic saya. Dan untuk pembelajaran berbasis LMS ini saya siapkannya di dalam beberapa menu dasar. Jadi kita coba lihat menunya teman-teman. Di sini ada pendahuluan, kemudian ada halaman pretest, ada langkah pertama, kemudian ada penegasan, kemudian ada langkah kedua, pendalaman kitab suci, kemudian penegasan, lalu ini ada lambang Roh Kudus, materi berikutnya, kemudian penegasan, kemudian ini ada karunia Roh Kudus, kemudian penegasan, refleksi dan aksi, umpan balik, dan post test. Baik teman-teman, ini menu-menu ini saya tidak tampilkan di sini. Saya tidak tampilkan di sini. Kenapa? Karena saya tampilkan di sini, saya punya strategi untuk menghindari siswa melakukan lompatan-lompatan dalam proses pembelajaran, sehingga ini saya sembunyikan menu-menu ini dalam tampilannya tidak kelihatan, tapi saya menggunakan tombol-tombol navigasi seperti tombol next dan back. Ini yang saya pakai, sehingga di sini tidak ada tampilan menu-menunya. Baik teman-teman, ini di halaman pertama itu saya mulai dengan pendahuluan, itu sedikit menyapa anak-anak, kemudian menjelaskan tentang materi, dan di sini ada penyampaian tujuan pembelajaran. Lalu masuk ke halaman berikut, itu halaman pretest. Jadi untuk pretest saya siapkan di Google Form, sehingga nanti hasilnya itu kita lihat di Google Form. Kurang lebih ada 20 soal yang saya berikan. Lalu masuk di langkah pertama, itu materi sebutan peran dan pengalaman tentang Roh Kudus. Di sini ada petunjuk. Jadi ini saya siapkan video. Video yang saya siapkan itu adalah video lagu Datanglah Roh Kudus. Jadi ini video saya ambil di salah satu channel YouTube. Kemudian setelah menyaksikan video, siswa mendalami video ini dengan 3 pertanyaan penuntun, dan mereka menjawab pertanyaan itu di kolom komentar. Oke, di kolom komentar ini mereka bisa saling menanggapi satu sama lain. Jadi
Untuk kolom komentar teman-teman, itu ada banyak sekali yang ada di Google yang bisa kita sematkan di site kita, karena di dalam Google Site itu kita tidak bisa atau tidak ada fitur untuk buat kolom komentar, sehingga kita harus menggunakan bantuan pihak ketiga untuk bisa menyisipkan atau menempelkan kolom komentar di site kita. Dan di sini saya menggunakan generator Metaphor Developers, dan saya memilihnya itu yang plugin komentar Facebook. Jadi di sini anak bisa atau siswa bisa menuliskan komentar mereka, mempostingnya, teman lain membaca dan memberikan tanggapan terhadap pendapat mereka satu sama lain, sehingga proses diskusi itu berjalan. Kemudian di sini ada penegasan dari guru. Ini ada teksnya, anak bisa membacanya sendiri. Kemudian di bagian akhir ini anak diminta untuk membuatkan rangkuman singkat, 1 paragraf cukup, dari apa yang mereka pahami tentang materi pertama ini. Masuk ke materi yang kedua, itu makna dan karya Roh Kudus. Di sini anak disajikan dengan 3 teks dari Kisah Para Rasul, tentang Pentakosta, kemudian tentang khotbah Petrus, dan cara hidup jemaat perdana. Dari teks kitab suci juga saya sudah siapkan di site ini, mereka tinggal menikmatinya. Lalu ini ada tombol navigasinya. Masuk ke langkah berikut, mendalami teks kitab suci. Di sini kurang lebih ada 5 pertanyaan pendalaman, dan siswa bisa menuliskan jawaban mereka di kolom komentar. Mereka saling menanggapi dan memberikan komentar terhadap satu sama lain, dan ini sekali lagi proses diskusi akan jalan. Kita sebagai guru tinggal memantau proses ini. Perlu kita masuk? Ya, kita masuk untuk menjelaskan. Kemudian di sini ada penegasan dari guru, dan dari penegasan singkat ini anak kemudian diminta untuk mendeskripsikan pemahaman mereka secara singkat di kolom komentar. Lalu masuk ke materi lambang Roh Kudus. Di sini saya berikan sedikit pengantar. Lalu di sini ada 1 pertanyaan untuk mereka dalami, dan serta jawaban mereka itu bisa ditulis di kolom komentar ini. Dan di sini juga sekali lagi proses diskusi akan berjalan. Lalu di sini ada penegasan, sedikit rangkuman materi tentang lambang Roh Kudus. Lalu di sini juga saya siapkan 1 video tambahan, dan video ini juga saya ambil dari ini pastor ini kalau tidak salah. Ini salah satu imam yang menjelaskan tentang lambang-lambang Roh Kudus. Lalu di sini masuk ke karunia Roh Kudus. Nah, dalam materi ini siswa membaca teks kitab Yesaya, kemudian mendalaminya dengan 3 pertanyaan penuntun, dan mereka menuliskan komentar mereka di kolom komentar. Kemudian pendalaman atau penegasan dari guru. Di sini secara singkat saya memberikan atau menyampaikan tentang 7 karunia Roh Kudus itu. Lalu pendalaman lanjutan dari 7 karunia Roh Kudus itu ada dalam video ini. Dan video ini juga saya ambilnya dari YouTube. Ada teman-teman yang sudah membagikan
nya secara gratis, ya di situ saya bisa manfaatkan untuk proses pembelajaran saya. Dan kemudian mereka membuat rangkuman rangkuman singkat satu paragraf di dalam kolom komentar ini tentang pemahaman mereka terkait 7 karunia Roh Kudus. Lalu masuk ke langkah yang berikut, refleksi dan aksi. Untuk refleksi, di sini siswa membaca kutipan Galatia bab 5 ayat 16, 19 sampai 23 dan teksnya sudah ada di sini. Lalu aksi ini mereka dikasih perintah untuk melakukan aksi, dan hasil aksi mereka itu mereka mengunggahnya di dalam formulir ini. Dan sekali lagi formulir ini saya buatnya di Google Form, jadi hasilnya juga bisa kita buka kembali di Google Form. Kemudian ini ada umpan balik. Di sini ada 3 pertanyaan umpan balik yang saya berikan. Yang pertama, apa yang menarik dari pembelajaran ini? Materi apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Materi mana yang ingin Anda pelajari kembali? Kemudian mereka menulisnya di sini, sehingga di pertemuan tatap muka nanti kita fokus pada hal-hal yang belum mereka pahami secara baik dan yang ingin mereka pelajari selanjutnya. Jadi kita bisa melihat atau mengukur pemahaman siswa dari proses pembelajaran ini. Kemudian ini bagian terakhir, ini ada post test. Jadi dimulai dengan pretest dan diakhiri dengan post test. Dan post test ini juga sekali lagi saya buatnya di Google Form, sehingga hasilnya bisa dilihat di sana, teman-teman. Oke, ini bagian terakhir ini. Baik teman-teman, dari pengalaman saya, itu saya biasanya 1 minggu sebelum pembelajaran, itu link site ini sudah saya bagikan ke siswa, dan mereka belajar tergantung pada waktu mereka. Jadi selama 1 minggu itu saya coba mengikuti proses pembelajaran mereka di LMS ini, sehingga ketika tiba waktunya untuk tatap muka, kita tinggal melihat bagaimana atau pemahaman proses pembelajaran mereka, hal mana yang masih belum jelas untuk mereka. Mulai dari kita lihat dari diskusi-diskusi mereka, itu bisa kita buat pencerahan dalam tatap muka. Jadi kita bisa lihat materi-materi atau pemahaman mereka dalam diskusi itu seperti apa. Kita buat, kita mencatatnya, dan ketika tatap muka itu kita coba memberikan penegasan lebih lanjut. Kemudian ada hal-hal yang ingin mereka pelajari lebih lanjut dan hal yang mereka mau untuk diulang kembali, diperdalam lagi. Itu yang kita fokus dalam pembelajaran tatap muka. Dan dari umpan balik yang saya dapatkan dari siswa saya ketika saya menguji coba sistem pembelajaran seperti ini, itu mereka sangat senang. Karena apa? Karena mereka bebas kapan saja mereka punya waktu, dalam suasana yang senang, dalam suasana yang gembira, mereka belajar. Dan dengan sistem seperti ini juga kita membantu mereka untuk memanfaatkan perangkat elektronik yang mereka miliki untuk hal-hal yang berguna bagi hidup mereka, sehingga mereka tidak fokus pada hal-hal yang sebenarnya juga menguras sumber daya yang mereka miliki. Oke, baik. Baiklah teman-teman, itu sedikit sharing dari saya. Mungkin teman-teman ada usul, ada saran, ada umpan baliknya, silakan tulis di kolom komentar. Dan teman-teman yang mau belajar tentang ini, ikuti video saya yang akan datang. Saya akan menunjukkan secara singkat bagaimana kita mendesain sistem pembelajaran di
Google Site atau mencoba mengadopsi learning management system, dan bagaimana mendesainnya itu sangat tergantung pada karakter pembelajaran masing-masing. Jadi karena saya mengasuh pelajaran pendidikan agama Katolik, maka ini karakter pembelajaran saya seperti ini. Mungkin teman-teman yang mata pelajaran lain kan itu tidak sama dengan saya. Jadi silakan menyesuaikan dengan karakter pembelajaran teman-teman, terkhusus dalam menentukan menu-menu di setiap halaman site Anda. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu Anda sudah menyaksikan video ini sampai selesai.